Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dahulu suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Bersatu teduh diambil dari Amsal pasal 8 ayat ke-6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 13. Allah Bapa hadir di dalam bait sucinya. Pujian nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Maaf, kita ulangi. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ia pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur jantungku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Rohul Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan jantungku bait suci-Mu kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji
Saudara-saudari, kita tetap berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara bertanggapan. Dan 2 ayat terakhir, ayat 9 dan 10 kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Satu Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada gereja orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sama-sama. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dengan, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan putranya dari sorga,
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Puji Tuhan untuk bacaan bertanggapan yang kita baca bersama-sama. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian nomor 371, Ku Suka Mengabarkan. Pujian 371, Ku Suka Mengabarkan. Mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati untukku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan jantungku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Selanjutnya, saudara-saudari, kita dapat melihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin, yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Kita akan membacanya sebanyak 3 kali. Mari kita baca 3, 2, 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5.
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan suatu Kristen yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Saudara-saudari, kita bisa membawa pulang buletin ini untuk menghafalkan ayat hafalan pada minggu ini di rumah masing-masing. Selanjutnya warta gereja. Untuk saudara-saudari yang akan melayani minggu depan dapat melihat jadwalnya. Warta gereja yang pertama, kelas PDA sudah dimulai di bulan Agustus ini, dan di Serdam ini juga sudah dimulai tiap pukul 5:30. Harap saudara-saudari yang mengikuti kelas ini dapat mengikutinya dengan baik agar pelayanan kalian di gereja juga semakin banyak. Amin. Warta gereja yang kedua, outing Persekutuan Remaja Pemuda akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus tahun Tuhan 2026 di Saung Jungkat dengan biaya 20.000 per orang. Jika teman-teman atau saudara-saudari yang ingin ikut outing bisa mendaftar ke saya sendiri, Saudara Michael. Mari kita datang ke persekutuan dan ajak teman, saudara, juga keluarga untuk ikut persekutuan remaja pemuda ini. Saya tidak ada melihat orang-orang baru. Kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di setiap gereja kita. Amin. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh Saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 124, Yesus bayar semua. Pujian nomor 124, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiada daripadaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih.
Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh P.I. Rudikus dengan tema pengkhotbah teladan, berkhotbahlah dan meneguhkan apa yang dikhotbahkan. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat malam. Sebelum kita akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini, di mana Engkau sudah menolong, memimpin kami, mentibakan kami dengan selamat. Kami menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya firman Tuhan saja yang menjadi kebenaran sandar hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema khotbah pada malam hari ini sebenarnya sangat berat sekali. Kenapa? Karena berhubung dengan saya sendiri. Pengkhotbah teladan, berkhotbah dan meneguhkan apa yang dikhotbah. Jadi sebelum pengkhotbah berkhotbah, khotbahlah untuk diri sendiri dulu, baru khotbah untuk orang lain. Artinya introspeksi dulu dengan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Dan kalau memang kita belum mencapai atau belum melaksanakan firman Tuhan yang kita khotbahkan, kita mohon ampun dulu. Karena itu akan menjadi sandungan untuk kita menyampaikan. Contohnya begini. Saya bilang, contohnya, jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar. Tapi pada intinya saya ngomong kotor, ngomong kasar. Gimana saya ngomong sih? Saya khotbah gimana sih? Nah, artinya begini loh. Kita pelajari firman Tuhan ini, kalau kita lihat bahwa ada yang menghalangi kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kita minta ampun dosa dulu. Minta Tuhan pakai kita, minta Tuhan hapus dosa kita yang ini dulu, agar kita bisa menyampaikan. Karena nobody's perfect. Yang berdiri di sini manusia biasa, bukan manusia super. Tapi Tuhan pakai. Contohnya Paulus. Paulus itu orang yang paling berdosa sebelum dia bertobat. Karena dia menganiaya jemaat, menganiaya orang yang percaya Yesus. Tuhan pakai. Tetapi apakah dosa-dosa yang terdahulu menghalangi dia? Tidak. Justru melalui pengalaman dia, melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, dapat dipakai untuk menguatkan jemaat atau gereja yang dia layani. Nah, kita lihat di sini di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 saya akan membacakan untuk kita sekali lagi. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus,
Dan dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami berlaku di antara kamu demi kamu. Nah, di zaman modern sekarang, zaman AI, ya, Pak Gembala Sidang sudah sering mengirim WhatsApp tentang bagaimana tenaga kerja baik di Cina maupun di negara lain itu digantikan oleh AI. Pengangguran semakin banyak. Dan khususnya di Indonesia kan, kita lihat begitu sulit zaman sekarang untuk mencari. Nah, Saudara Michael bilang jadi kupas bawang, itu lelucon ya. Tidak seperti itu ya, keseleo lidah. Nah, kita lihat di sini, di zaman modern serba AI ini, khotbah itu gampang sebenarnya. Gampang sekali. Karena untuk eksegesis, untuk memadukan eksegesis, memadukan teologia, ya, sistematik teologia, memadukan tafsiran-tafsiran, kita dengan mix buku itu kita minta notebook, Gemini notebook, bukan begitu P. Jakaria? Buatkan langsung khotbah itu dijelaskan panjang lebar dan jelas. Apalagi kalau kita yang pandai bikin promptnya, kita bilang masukkan atau berdasarkan teologi Calvin atau berdasarkan teologi Reform, langsung tuh, tidak bakal melenceng tuh. Tapi apakah itu yang kita mau sih? Apakah itu yang diperlukan saudara-saudari dalam gereja? Inilah meneguhkan apa yang dikhotbahkan, menghidupkan apa yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah. Nah, kita lihat di sini, ya, gereja sekarang sering kehilangan arah. Mimbar itu berubah menjadi mimbar motivasi. Karena orang suka motivasi loh. Termasuk istri saya suka motivasi. Kalau saudara-saudara sekalian pernah ke rumah saya, itu ada satu kayak begini, satu buku itu semua isinya motivasi. Itu buku semua itu. Dan beliau sudah baca, dan saya tidak mau baca. Saya bilang tidak perlu itu. Motivasi apa? Alkitab, dia bilang. Itu aja. Nah, kita lihat di sini ya. Panggung motivasi, panggung retorika politik. Jadi, kita harus pisahkan antara politik dan juga panggung di mimbar. Memang demokrasi berasal dari gereja, tetapi bukan berarti kita bisa memasukkan politik ke dalam gereja. Seperti ya, zaman dulu sebelum reformasi, agama dijadikan agama negara. Dan kita lihat bagaimana kacau balaunya sistem bernegara karena agama negara. Jadi harus dipisahkan. Jadi gereja bukan panggung politik. Dan kalau untuk rohaniawan atau pemimpin rohani, kurangi politik lah ya. Karena bukan firman Tuhan yang direnungkan, politik. Nah, kita lihat di sini, ruang seminar psikologi dibuat seperti itu. Kata-kata yang diucapkan begitu indah, begitu menarik, begitu menyentuh perasaan. Terutama di gereja-gereja yang berbau karismatik itu sangat menyentuh perasaan. Bagaimana dia menggunakan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu berpidato, dicampur baukan dengan kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan suatu rangkaian kata-kata yang indah sehingga anggota gereja yang mendengarnya bilang, oh itu bagus, oh itu hebat. Saya mempunyai seorang teman baik. Walaupun dia teman baik, kalau dia salah saya kasih tahu loh. Itu teman yang baik. Temannya baik sekali sama saya dan saya juga. Biasanya kami itu saling ya komunikasi yang baik. Dia pernah mengatakan, itu kalau pendeta yang satu ini berkhotbah di gereja tak ada yang ngantuk katanya. Dia melihat di TikTok. Inisial P. Enggak etis lah sebut nama ya. Inisial P. PM. PM udah tahu lah. Gerejanya ada di Ayani 2. Dia bilang kalau pendeta ini berkhotbah di gereja kami
pasti nggak bakalan ngantuk karena luar biasa kata-katanya, memotivasi sekali. Dan kalau kita melihat, kalau kita sungguh-sungguh melihat, dengarkan apa yang dikhotbahkannya, sebenarnya dangkal sekali loh. Dia hanya memutar-mutar balik kata, dia hanya menggunakan perasaan, menggunakan kata-kata, ilmu berpidato, sehingga orang termotivasi dan mengatakan itu firman Tuhan. Berbahaya sekali. Inilah mengapa demikian, karena gereja sering melupakan hakikatnya. Apa hakikat utama pemberitaan Injil? Gembala kita sering bilang, ya, pramugari menawarkan minuman kepada penumpang. Apakah dia akan bosan mengatakan seperti itu? Tidak, karena itu pekerjaannya kan. Kita juga gereja sama, beritakan Injil. Tapi apakah hanya sebatas di mimbar? Apakah hanya sebatas pengkhotbah mengucapkan seperti itu, beritakan Injil tetapi tidak pernah melakukan? Gereja mengira bahwa keberhasilan di dalam khotbah itu bergantung kepada kefasihan lidah pengkhotbah. Dan kalau kita melihat atau kecanggihan teknologi, tadi saya katakan kan, pakai Gemini notebook, saya baru tahu. Ya, maklumlah ya. Itu bikin slide PPT, gampang sekarang. Langsung keluar, dan sangat menarik untuk anak-anak. Tidak perlu kerja keras, kerja cerdas untuk zaman sekarang. Tapi bisakah firman Tuhan seperti itu? Tidak bisa. Firman Tuhan harus kerja keras dan cerdas. Kerja keras dan apa kerja keras? Ayo turun ke jalan, turun dari mimbar, beritakan Injil, lakukan apa yang kamu khotbahkan. Jangan hanya di mimbar. Seperti itu kan? Kerja keras. Kerja cerdas artinya apa? Susun program yang baik, susun secara teratur. Jangan apa-apa serba tiba-tiba. Terkenal tiba-tiba jadinya. Gak bisa seperti itu. Susun, ada programnya gini loh. Nah, kita lihat. Jadi konteks gereja di Tesalonika, ketika Paulus dan Silas ya dan Timotius ke Tesalonika dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9, mereka tidak berkhotbah di kota yang aman. Justru di Tesalonika itu terjadi gejolak. Ya, mereka menghadapi ancaman, menghadapi perlawanan, penguasa dan aniaya. Tetapi kamu lihat di sini, mereka ya dalam waktu singkat pekerjaan mereka berbuah sehingga berdirilah gereja di kota Tesalonika. Sebuah gereja yang teguh, penuh pekerjaan iman dan usaha kasih. Nah, kalau kita melihat di sini dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Nah, bagaimana mungkin khotbah dengan ancaman justru menghasilkan gereja yang hidup berdampak luas? Bagaimana? Nah, kita lihat di sini ya. Jawabannya adalah dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Paulus di sini ya mengajarkan kita tentang pelayanan mimbar yang sejati. Khotbah yang sejati terdiri dari dua pilar. Satu, proklamasikan firman yang berkuasa, pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, menjalankan apa yang dikhotbahkan. Dalam bahasa canggihnya itu peneguhan aktual. Nah, kita lihat di sini ya. Dalam reformasi itu kita kenal dengan tulip, terutama dalam total depravity, artinya ketidakmampuan manusia. Manusia sudah rusak total. Nah, manusia dalam dosanya itu mati secara rohani. Walaupun kita ini fisik masih hidup, tetapi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita itu seperti mayat hidup loh. Mati rohani kita. Nah, kita lihat ini. Bahaya dari khotbah. Bukan hanya kata-kata.
Orang pandai berpidato, orang pandai berkhotbah, belum tentu orang itu menjalankan apa yang dikhotbahkannya. Makanya saya bilang berat sekali tema ini untuk saya. Di sini bukan hanya intelektual yang ditekankan, bukan hanya emosi, tetapi tanggung jawab kita sebagai pengkhotbah untuk menjalankan firman Tuhan tentang apa yang kita khotbahkan. Nah, Paulus ya, dia ini orang yang terpelajar. Dia adalah orang Yahudi asli. Orang Yahudi asli, dia ini terdidik dalam Taurat. Dia mengetahui perjanjian lama, gurunya itu cikgunya namanya Gamaliel. Dia paham ya bagaimana retorika dalam dunia filsafat Yunani, hukum Taurat. Namun dia mengatakan dalam 1 Korintus ya, pasal 2 ayat 4 dia mengatakan, khotbahku dan pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata persuasif dan dari hikmat manusia. Walaupun dia ini orang yang cakap, apa yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam lubuk jantungnya, sehingga apa yang disampaikan adalah firman Tuhan. Paulus, dia lebih hebat daripada kita semua. Dia langsung dibajak oleh Tuhan Yesus loh, menjadi rasul. 14 tahun dia belajar, baru dia ke pelayanan. Nah, kita lihat ya, pengkhotbah bukanlah seorang pemikir atau mencari ide-ide baru, melainkan ya harus seorang yang menyampaikan ketetapan firman Tuhan. Kata-katanya harus berakar dari Alkitab, bukan ide kita sendiri loh. Kadang-kadang kita sering ciptakan ide-ide yang ya kadang-kadang memaksakan gitu loh orang lain untuk ikut sama dia. Kalau kamu gak ikut, kamu salah. Karena seperti itu kan, dia ciptakan ide dia sendiri. Padahal kita nggak ngomong seperti itu kan. Nah, kita lihat di sini, yang poin yang kedua, pengkhotbah harus ya, di sini dikatakan dengan kekuatan Roh Kudus. Artinya effective calling, panggilan yang efektif. Jadi ada dua panggilan. Panggilan luar dan panggilan dalam. Apa itu panggilan luar? Ya, firman Tuhan disampaikan oleh pengkhotbah, penginjil, orang yang menginjili, itu panggilan luar. Tapi kalau panggilan dalam, effective calling atau inner calling, itu dari Roh Kudus. Ya, percuma ya orang sampaikan kamu Injil 10 kali, 50 kali, tapi kalau dalam diri kamu sendiri Roh Kudus tidak bekerja dalam lubuk jantung kamu nggak bakalan percaya. Untuk orang yang tidak percaya, Injil itu adalah suatu kebodohan. Gampang aja percaya Tuhan Yesus selamat. Sangat mudah, sangat praktis. Tapi inilah ya, jadi Tuhan tuh nggak ciptakan yang ribet-ribet untuk kita. Kenapa kita orang nyanyi dia suka ribet-ribet? Kan berbelit-belit kan? Nah, kalau Tuhan mau ribet, kamu harus ikut hukum Taurat loh. Enggak, Tuhan nggak ribet. Percaya Yesus, Tuhan Yesus yang hukum Taurat, sempurna, taat, mati, darahnya yang kudus, mengalirkan. Kamu percaya dia, ya selesai. Nah, seperti itu kan? Ini manusia suka ribet. Nah, kita lihat di sini ya. Ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja. Artinya Allah bekerja, Dia yang berdaulat menembus lubuk jantung kamu. Menembus lubuk jantung kamu, ya, menyadarkan kamu, memberikan pencerahan dan melahirbarukan kita. Sehingga kita percaya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, khotbah yang diteguhkan oleh Roh Kudus selalu melahirkan pertobatan yang sejati.
bukan Kristen tanpa pertobatan atau Kristen Natal, tetapi pertobatan yang sejati. Kalau Roh Kudus yang bekerja dalam lubuk jantung kamu. Jadi efektif callingnya itu dari Roh Kudus. Inner callingnya. Nah, kita lihat di sini ya. Seorang pemberita firman tidak boleh berdiri di mimbar dengan ragu-ragu. Jadi apa yang dikatakan harus dengan percaya diri. Artinya percaya diri bukan juga dengan kepintaran sendiri, tetapi mohon Roh Kudus pimpin kita untuk bikin kita, oh ini loh yang sampaikan benar-benar firman Tuhan yang otoriter loh. Yang berotoritas, maaf, berbelit-belit saya ngomongnya. Berotoritas. Nah, kita jangan bilang mungkin Alkitab benar, mungkin tidak. Enggak seperti itu. Alkitab 100% firman Tuhan benar, tanpa ada salah. Infallible and inerrant. Tidak ada kesalahan dan tidak ada cacat celah. Itu yang kita percayai. Jadi gereja sekarang tuh suka ragu-ragu tentang firman Tuhan. Benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu? Enggak. Kita harus terima kebenaran. Benar ya benar, salah ya salah. Enggak boleh benar jadi salah, salah jadi benar. Enggak bisa. Ini firman Tuhan benar. Enggak bisa salah. Nah, jadi jangan ragu-ragu sebagai seorang perkhotbah. Khotbahkan firman Tuhan. Nah, bagaimana ya saudara-saudara sekalian dapat yakin bahwa khotbah itu adalah firman Allah? Bukan karena pengkhotbahnya itu berkarisma, bergelar doktor dan lain sebagainya. Bagaimana jemaat yang percaya? Tetap, kenapa? Bagaimana? Karena kesaksian internal dari Roh Kudus dalam lubuk jantung mereka yang meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu firman Tuhan. Nah, kita lihat ya. Jadi Paulus ya tidak mencari keuntungan finansial, penghormatan atau popularitas diri. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5, pelayanannya murni didorong oleh kasih Allah. Meneguhkan khotbah ini ya, di sini katakan meneguhkan apa yang dikhotbahkan ya, bukan berarti itu berarti kesediaan untuk berkorban, mengembalakan dengan sabar dan mengasihi anggota gereja tempat yang dilayani. Mengasihi, tidak pandang bulu, jangan pilih kasih kalau untuk anggota gereja itu. Jangan oh ini ada apa hubungan saudaranya kita baru baik sama dia. Oh ini tidak ada. Oh ini jemaat miskin, terserahlah. Mau datang tak mau datang terserah. Oh ini jemaat kaya, 1 minggu tak datang langsung dibesuk. Tidak bisa seperti itu. Tidak boleh ya. Banyak gereja seperti itu loh ya. Memandang orang, memandang muka. Di kitab Yakobus mengatakan seperti itu, memandang muka. Tidak bisa ya. Jadi pelayan mimbar ya harus jangan pilih kasih. Harus menguduskan hidup. Khotbah yang paling berkuasa adalah menghidupi firman itu sebelum diucapkan. Jadi saya mengatakan sebelum PIP ini berkhotbah, baca dulu firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan ini khotbahkan kita sendiri, kita mohon ampun dulu sih. Jangan mengatakan, wah aku nih hebat, gampang. Ini mah gampang. Khotbah aja sesuai dengan ini. Dah. Jalankan tak jalankan, orang tak tahu bah, hanya kita yang tahu. Kan kayak gitu kan. Menghidupi apa yang dikhotbahkan, dipersiapkan. Ya, eksegesis, hermeneutik, segala macam. Dan kita lihat ini, kuduskan hidup dan setia pada teks. Untuk yang mendengar, ya, memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab saudara-saudara sekalian? Terima dan izinkan firman Tuhan itu meremukkan kesombongan kita, serta membangun iman kita. Kalau disampaikan itu firman Tuhan, walaupun firman Tuhan ini
seperti menyerang kamu, kamu jangan lihat pengkhotbahnya. Oh ini dia sentimen sama saya nih, khotbahnya ini kena saya nih. Bukan, justru kalau kamu merasa kamu dikhotbahkan berarti kamu masih hidup. Kamu bisa merasakan. Tapi kalau kamu sudah dikhotbahkan, firman Tuhan tegur kamu, masih tegar tengkuk, itu aja, berarti iman kamu mati. Coba lihat orang mati kan, digini-giniin kan, mana dia bisa respon? Kalau orang hidup, coba dicubit, sakit katanya kan. Betul nggak? Seperti itu kan? Kalau kamu merasa firman Tuhan ini tegur kamu, bukan berarti pengkhotbah itu serang kamu, enggak. Itu Roh Kudus yang menegur kita. Menegur bukan untuk menjatuhkan, tapi menegur untuk membangun supaya kita lebih baik. Ayolah, tinggalkan kesombongan kita. Kamu siapa sih? Kamu baru STH, masa khotbahkan untuk MTH? Kadang-kadang seperti itu kan? Siapa sih kamu? Exegesinya parah. Sebenarnya firman Tuhan itu tegur kamu hanya membela diri aja. Seperti itu. Ya, jadi harus introspeksi, mendengarkan, mempersilahkan firman Tuhan itu menegur kita. Seperti pengkhotbah juga itu, kalau firman Tuhan yang kita akan khotbahkan menegur kita terima loh, oh ini saya salah, mohon ampun dulu, baru kita sampaikan. Nah, jadi kita lihat di sini ya, kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini, saya tidak lebih tidak kurang, karena saya tahu waktu kalian sudah punya planning kan, misalnya, oh jam sekian, saya tidak melelehkan waktu kalian. Nah, kita lihat di sini ya, kesimpulannya pemberitaan firman Tuhan yang sejati adalah karya dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, melalui kita. Kita ini hanya alat yang dipakai untuk kita untuk menyampaikan firman Tuhan yang terbatas. Jangan sampai kita mengatakan, oh apa yang saya ngomong itu punya otoriter firman Tuhan loh. Kadang-kadang kita cek ya, kadang-kadang yang kita omongkan itu terlahir dari ide kita sendiri, dan kita mengatakan ini firman Tuhan. Kita memaksakan orang untuk ikut kita. Kita manusia terbatas. Yang kedua, khotbah yang sejati tidak berhenti di bibir pengkhotbah, tetapi menjangkau lubuk jantung dari yang mendengarkan melalui kuasa Roh Kudus. Bukan kehebatan kita, menghasilkan kepastian iman yang kokoh dan dimateraikan oleh Roh Kudus sehingga hidup kita dapat berbuah. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen sudah lama, tidak pernah kita menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus, kita hanya penghangat kursi gereja. Kita dengar masuk kiri keluar kanan. Kenapa telinga diciptakan kiri dan kanan? Tengah-tengah ada otak, masuk sini disaring dulu, cerna dulu. Yang tak baik kamu keluarkan, yang baik kamu simpan dalam hati. Anatomi tubuh manusia itu sangat spesial loh. Tuhan ciptakan tuh luar biasa, sangat simetris. Tidak ada yang mata sini satu. Coba kita bayangkan, telinga kita satu di belakang, satu di depan. Lucu kan? Ini ada fungsinya. Dengar, saring di otak. Yang baik masukkan ke lubuk jantung, yang tak baik buang ke sisi yang lain. Hidup kita harus berbuah. Jadi kita harus menghidupi firman, menghidupi apa yang kita khotbahkan, maka Injil akan mengubah orang yang bertobat. Dapat memulihkan keluarga yang terpecah, dapat memulihkan gereja yang tercerai-berai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu kesaksian ya. Semalam saya melayat di Jalan Haji Abbas. Yang meninggal itu sepupu istri.
Dia adalah boleh dibilang petinggi di Yamaha Kalbar. Usianya baru 39 tahun. Dan dikatakan di rumah dia penuh dengan piala dari Yamaha. Tapi satu pelajaran yang saya dapatkan dari kehidupan orang ini, dia bekerja dan terus bekerja demi bos, tapi tidak memperhatikan tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi dia tanggung jawabnya kepada bos. Betul, pekerjaan dia bagus, sebagai karyawan dia jempol, tapi sebagai manusia itu sendiri dia tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, sehingga jatuh sakit, cuci darah, dan meninggal. Artinya apa? Kita menyampaikan firman kepada orang, kita bertanggung jawab, kita berkhotbah kan untuk orang lain kan, tanggung jawab sebagai hamba Tuhan kan, tapi kita tidak pernah bertanggung jawab untuk diri pribadi. Bagaimana? Menghidupi firman untuk diri kita sendiri loh. Jangan kita hanya tunaikan tanggung jawab kita secara rutinitas, tapi tidak pernah memperhatikan diri kita sendiri. Saya bilang, ingat ya Michael sama Lucy, mobi theo kabi theo sia. Ngerti enggak? Jangan bekerja untuk bos kamu sampai kamu mati. Tanggung jawab pribadi juga ada loh. Lembur kan tiap minggu kan? Kamu juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kamu. Itu saya bilang sama keluarga saya bilang, Rica Nina, coa bi theo kabi theo si. Enggak bagus. Lupa tanggung jawab kepada dirinya. Kalau untuk bos kan bilang, wah mantap, hebat. Untuk dia sendiri, dia lupakan kesehatannya. Firman Tuhan yang kita sampaikan, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada anggota gereja. Tapi juga jangan lupa tanggung jawab sama diri kita sendiri. Hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini, di mana firman Tuhan sekali lagi menegur kami semua, termasuk saya sebagai yang menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kami harus bukan hanya mendengar, hanya penyampai, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami manusia terbatas ini, dengan Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian nomor 134. Kristus hidup. 134. Tuhanku, kini ku di dunia, ku tahu ya tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar, tiap ku memerlukannya, ya mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus
hidup kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya untuk Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk waktu Sunset Gospel ini pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau mentibakan kami dengan selamat. Kami menyerahkan untuk istirahat kami sepanjang malam, kiranya Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak dan bangun kami dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami serahkan semua ini ya Bapa, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhanmu memberkati kau. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu.